Halo guys, selamat datang di channel Arki. Jadi di kesempatan kali ini Mimin akan bahas alur film yang berjudul Black Adam yang rilis tahun 2022 kemarin. Film ini disutradarai oleh James Collet-Serra dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, dan Sarah Shahi. Tanpa lama-lama langsung kita masuk dalam alur ceritanya. Check it out. Pada tahun 2600 sebelum Masehi terdapat kota yang makmur bernama Handak. Kota ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahton. Ahton ini dikenal sebagai raja yang kejam. Dia memperbudak rakyatnya untuk bekerja secara paksa mencari batu-batu Eternium. Batu-batu ini nantinya akan ditempa menjadi mahkota Sabak. Dengan bantuan enang iblis Sabak, mahkota itu bisa memberi kekuatan yang luar biasa. Dan pada suatu hari salah satu rakyatnya berhasil menemukan batu Eternium. Namun bukannya diberi penghargaan, malah dia dibunuh oleh pasukan kerajaan. Karena merasa kasihan melihat rakyat Handak yang menderita, seorang anak yang pemberani merebut batu Eternium itu kembali sebagai simbol perlawanan. Namun nasib, dia berhasil ditangkap dan akan dihukum mati. Saat hampir dipenggal, anak itu tiba-tiba menghilang. Dan ternyata anak itu diselamatkan oleh Dewan Penyihir Shazam. Karena anak itu dinilai layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam, Dewan Penyihir Shazam memberikan kekuatan Shazam kepada anak itu dan membuat fisiknya berubah menjadi pria dewasa berkekuatan super. Kemudian bocah itu kembali ke Handak. Tepat mahkota itu selesai dibuat dan dipakai Raja Ahton. Terjadi pertarungan dahsyat membuat istana sampai hancur. Sang pahlawan itu berhasil menang, dan Dewan Penyihir menyembunyikan mahkota itu agar tidak didapat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, sang pahlawan tidak ada yang tahu keberadaannya lagi. Ribuan tahun kemudian, Handak dikuasai oleh Intergen yang berisi tentara bayaran yang berasal dari dunia luar. Beberapa tahun terakhir, rakyat Handak selalu dihantui oleh ketakutan. Pada malam hari, Intergen memperlakukan jam malam dengan sangat ketat. Sementara itu, sekelompok arkeolog berhasil mengelabui petugas Intergen yang menjaga perbatasan Handak. Kelompok ini terdiri dari Adriana, adiknya Karim, dan dua temannya yang bernama Samir dan Ismail. Dari penelitiannya selama ini, Adriana berhasil menemukan tempat di mana mahkota Sabak disimpan. Adriana juga paham bahwa Intergen menguasai Handak dengan tujuan mencari keberadaan mahkota itu. Adriana tidak ingin mahkota itu jatuh ke tangan Intergen. Seorang anak yang bernama Amon naik skateboard mengejar ibunya. Amon juga ingin ikut bersama mereka, namun Adriana melarang karena itu sangat berbahaya. Amon pun tidak jadi ikut. Rombongan ini berkendara keluar kota melewati perbukitan. Di tengah perjalanan, Adriana memperlihatkan kalung miliknya yang terbuat dari Eternium, yang merupakan warisan dari leluhurnya. Mereka melewati pertambangan milik Intergen yang juga mencari mahkota Sabak. Kemudian sampailah Adriana di tempat yang mereka tuju. Adriana, Samir, dan Ismail memasuki sebuah gua di tempat itu, sementara Karim akan berjaga di mobil. Di dalam gua, Adriana menemukan tulisan-tulisan kuno yang menyebutkan bahwa sesuatu yang sangat kuat terkubur di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Adriana tidak sengaja terpisah dengan Samir. Sementara itu di luar gua, Karim terkejut melihat tubuh Samir terlempar di depannya. Sebelum mengatakan sesuatu, Samir ditembak oleh pasukan Intergen yang ternyata sudah ada di tempat itu. Di dalam tinggal Adriana dan Ismail. Mereka berdua berhasil masuk ke sisi dalam gua. Di sana Adriana menemukan tulisan-tulisan yang berada di lantai. Tulisan itu ternyata mantra yang bisa membangkitkan sosok Ted Adam, yang mana itu adalah pahlawan Handak. Ternyata Ted Adam terkubur di tempat yang sama di mana mahkota Sabak disimpan. Setelah menelusuri lebih jauh, Adriana akhirnya menemukan yang dia cari, yaitu mahkota Sabak. Adriana pun langsung mengambil mahkota itu. Tiba-tiba pasukan Intergen muncul dan menangkap Karim dan Ismail. Mereka memaksa Adriana menyerahkan mahkota itu. Melihat Intergen mengancam mau membunuh Karim, Adriana terpaksa menyerahkan diri dan mahkota itu.
Intergen berhasil merebut mahkota itu dan menyimpannya di dalam koper. Kemudian Adriana mengucapkan mantra untuk membangunkan Ted Adam. Tiba-tiba sambaran petir aneh. Kemudian muncul sosok yang sangat kuat. Dia adalah Ted Adam. Dengan mudah Ted Adam membakar satu anggota Intergen dengan satu tangan. Ted Adam yang kebal peluru mengamuk dan menghancurkan pasukan Intergen itu satu persatu. Saat sedang kacau, Ismail membuka koper tempat mahkota itu disimpan, ternyata kosong. Naas Ismail pun tertimpa reruntuhan gua. Adriana pun mengajak Karim untuk bergegas keluar. Di sini Adriana melihat Ted Adam mengamuk dan menghancurkan helikopter dan membunuh pasukan Intergen yang mengepunnya. Setelah itu Ted Adam berjalan mendekati Adriana. Dari belakang seorang pasukan Intergen memasang dan menembakkan roket Eternium. Roket itu meledak setelah ditangkap oleh Ted Adam. Ted Adam berhasil membalas, tapi dia terluka cukup parah hingga terjatuh pingsan. Adriana dan Karim pun berinisiatif untuk menolongnya. Di dalam gua, Ismail yang masih hidup, ternyata selama ini dia adalah pemimpin Intergen. Ismail memerintahkan anak buahnya menyusuri kota Handak untuk mencari keberadaan Adriana. Di tempat lain, seorang superhero Justice Society yang bernama Hawkman melihat kekacauan yang terjadi di Handak. Hawkman diperintahkan oleh Amanda Waller untuk mengumpulkan anggota Justice Society lainnya. Mereka mendeteksi bahwa Ted Adam kembali bangkit. Mereka berpikir Ted Adam adalah ancaman bagi umat manusia. Amanda ingin Justice menangkap Ted Adam segera mungkin. Hawkman mengajak gadis berkekuatan tornado yang bernama Cyclone. Remaja lain yang mewarisi kostum pamannya yang bisa merubah ukuran tubuhnya sesuka hati yang bernama Atom Smasher. Dan satu lagi, seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan super dari helm yang berasal dari luar angkasa yang bernama Dr. Fate. Namun, Dr. Fate melihat penampakan masa depan di mana terjadi ledakan hebat dan Hawkman tewas di dalam peristiwa ini. Setelah mereka semua terkumpul, mereka segera terbang menuju Handak untuk menangkap Ted Adam. Di kota Handak, Ted Adam akhirnya terbangun dari pingsannya. Amon menenangkan Ted Adam. Amon sangat senang karena pahlawan Handak akhirnya bangkit kembali. Adam terlihat kebingungan. Amon memberitahu bahwa dirinya sudah terkubur selama 5.000 tahun. Wajar jika Handak saat ini sudah berubah tidak seperti dulu lagi. Di ruangan lain, Adriana memeriksa mahkota sabak. Di mahkota itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian." Adam tiba-tiba muncul menembus tembok. Adam bertanya kenapa Adriana membangkitkannya. Adriana menjawab, ia tidak punya pilihan lain. Hal itu semata-mata dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Amon menjelaskan bahwa saat ini kota Handak sedang dijajah oleh Intergen. Warga kota selalu merasa ketakutan setiap hari. Namun Adam menolak untuk membantu karena dia bukanlah pahlawan. Adam malah pergi begitu saja. Amon pun mengejarnya. Adam terbang melintasi kota menuju suatu tempat. Sementara itu, di dalam pesawat, Hawkman dengan yang lain berdiskusi bagaimana cara menangkap Ted Adam. Dr. Fate tahu jika Adam mengucapkan mantra saja maka dia berubah menjadi manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Hingga sampailah mereka di kota Handak. Terlihat Adam terbang ke arah patung raksasa. Adam termenung memandangi patung itu. Di bawah, Amon memiliki ide. Dia memancing emosi pasukan Intergen yang sedang berjaga. Dia berusaha memanggil Ted Adam. Adriana lalu muncul membantu putranya itu. Ternyata selama ini pasukan Intergen sudah mencari Adriana kemana-mana. Adam kemudian datang membantu menghajar pasukan Intergen yang ada di sana. Justice Society datang pada saat Adam menghajar pasukan Intergen. Hawkman dan Dr. Fate langsung terbang dan menyelamatkan pasukan Intergen itu. Namun, Adam kembali muncul membunuh pasukan Intergen itu. Hal ini membuat Hawkman marah karena ulah Adam yang main hakim sendiri. Adam dikepung oleh Hawkman dan Dr. Fate. Mereka pun bertarung. Dr. Fate mencoba mengalihkan perhatian Adam dengan memperlihatkan kota Handak di masa lalu. Hal ini membuat Hawkman berhasil menghajarnya. Adam kembali bangkit dan menghajar Hawkman tanpa ampun.
Hakman berhasil membanting Adam. Siklon kemudian datang membuat angin topan yang dahsyat dan melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Adam lalu melemparkan besi itu kembali. Beruntung Dr. Fred berhasil menyelamatkan Amon yang ada di dekat sana. Saat Dr. Fred memegang tas Adriana, Dr. Fred merasakan mahkota sabak ada di dalam sana. Namun, karena temannya sedang kesusahan, Dr. Fred tidak sempat menanyai lebih lanjut. Justice Society bahu-membahu berusaha menangkap Adam. Dari belakang, Atom Smasher merubah ukuran tubuhnya dan berhasil menahan Adam. Namun, Adam kembali bangkit dan menghajar Atom Smasher. Tak disangka seluruh warga kota meneriakkan nama Adam. Mereka menganggap bahwa Adam adalah pahlawan mereka. Adam pun pergi menuju reruntuhan istana. Kemudian Hakman dan Dr. Fate kembali menemui Adriana dan bertanya mengenai mahkota sabak. Namun Adriana memarahi Justice Society. Adriana menganggap mereka adalah pahlawan kesiangan karena Justice Society tidak pernah membantu warga kota Handak ketika Intergame menyerbu kota Handak. Dan kali ini mereka malah bertarung dengan sosok pahlawan di kota ini. Adriana menyuruh Justice Society untuk pergi saja dari kota Handak. Adriana juga mengelak dituduh menyimpan mahkota sabak di dalam tasnya. Setelah diperiksa ternyata benar tidak ada benda itu di dalam tasnya. Di tempat lain, Amon pulang ke rumah untuk menyembunyikan mahkota sabak. Hakman memberitahu kalau Adam adalah orang yang berbahaya. Justice Society memiliki arsip tes kuno yang menyebut kalau amarah Ted Adam hampir menghancurkan kota. Adriana lalu bersedia mengantar menuju reruntuhan istana. Di dalam istana, mereka menemui Adam yang sedang merenung memandangi patung raksasa itu lagi. Menurut cerita yang Hakman baca, amarah Adam menghakimi Raja Ahton sebelum dia memakai mahkota sabak. Adam mengamut menghancurkan raja dan semua orang yang ada di sana. Hal ini membuat Dewan Penyihir marah dan memenjarakan Adam bersama mahkota sabak di tempat yang tersembunyi. Adam lalu menjawab dia sudah bilang kalau dia bukanlah pahlawan. Di tempat Amon melihat Ismail sudah ada di rumahnya. Ismail memaksa Amon dan Karim untuk menyerahkan mahkota sabak. Amon pun melemparkan tasnya yang berisi mahkota itu. Karim lalu refleks menyerang Ismail dan menyuruh Amon kabur membawa mahkota itu. Alhasil, Ismail menembak Karim di perutnya. Di dalam istana, Hakman menyuruh Adam untuk menyerah secara damai. Namun Adam menolak dengan tegas dan malah menyuruh Hakman dan yang lain untuk segera pergi meninggalkan Handak. Adriana lalu mendapat telepon dari Amon dan memberitahu kalau pasukan Intergen sudah mengepung apartemen mencari mahkota sabak. Adriana pun memohon kepada Adam untuk menolong anaknya. Tanpa sepatah kata, Adam langsung pergi. Adam datang tepat waktu saat Amon dikejar-kejar Intergen. Namun Amon kembali ditangkap oleh Ismail. Adam mencoba mengejarnya. Adam dan Hakman menangkap pengendara motor terbang satu persatu. Namun masih tidak bisa menemukan keberadaan Amon. Anggota Justice Society mencoba membantu menghadang pengendara motor anggota Intergen. Sementara Adam masih mengejar mereka melesat keluar kota, namun belum bisa menemukan apa yang dia cari. Di dalam apartemen, Dr. Fate menemukan Karim yang kesakitan. Namun Dr. Fate menyuruh Karim untuk tenang karena Karim tidak akan mati karena tertembak. Suatu saat nanti Karim akan mati karena kesetrum listrik. Di luar, Adam berhasil menangkap pengendara motor yang terakhir. Namun dia tidak menemukan Amon di sana. Amon berada di tempat lain bersama Ismail. Adam yang marah membunuh pengendara motor itu. Bayangan Dr. Fate muncul dan menyuruh Adam menangkap salah satu musuh untuk diinterogasi. Namun terlambat, Adam sudah membunuh semua orang. Singkat cerita, Hakman berhasil menangkap dua sandera yang akan mereka interogasi. Adam pun langsung membawa dua sandera itu ke tempat yang tinggi, lalu menanyai kemana Ismail membawa Amon. Karena ketakutan, sandera itu pun langsung memberitahu kalau Ismail membawa Amon ke pertambangan. Adam pun melempar keduanya. Adam kembali dengan info saat ini Amon berada di pertambangan. Adriana pun tahu lokasi pertambangan itu. Hakman pun kembali dengan murka karena aksi Adam yang gemar membunuh orang.
Hakman menantang Adam duel sekali lagi. Mereka pun bertarung dengan sengit. Dan di tengah pertarungan, Adam meninju sesuatu dan membuat tangannya terluka. Setelah diperiksa, itu adalah mahkota Sabak. Singkat cerita, keesokan harinya saat Hakman dan yang lain membuat rencana penyerangan, Adam sudah melesat lebih dulu menuju pertambangan. Adam menghajar pasukan Intergen dan masuk ke dalam pertambangan. Ternyata benar, Ismail menawan Amon di dalam perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Pasukan Justice Society menyusul ke tempat itu. Ismail mengajak berunding untuk menukar Amon dengan mahkota Sabak. Jika menolak, Ismail tidak segan-segan membunuh Amon. Adriana yang khawatir mengeluarkan mahkota itu dari dalam tasnya. Hakman dan Dr. Fate mencegah Adriana menyerahkan mahkota itu, namun Adam menghentikan mereka berdua. Adriana pun masuk ke dalam perisai dan menyerahkan mahkota itu. Namun, Ismail berkata dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton. Ismail akan meneruskan ambisi leluhurnya. Ismail pun berkata, dahulu kala saat Furut mati, Adam menangis seperti bayi. Ismail penasaran jika Amon mati, apakah dia melakukan hal yang sama. Ismail berniat membunuh Amon dan Adriana. Ismail berkata kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Kemudian Ismail membuka perisai Eternium itu. Tepat saat Ismail melesatkan tembakan, Adam bergerak menyelamatkan Amon. Adam yang marah menciptakan ledakan yang luar biasa tepat saat Ismail memakai mahkotanya. Beruntung, Adriana dan Amon dilindungi oleh Justice Society dari ledakan yang menewaskan semua orang di sana. Hakman pun mengejar Adam yang pergi. Di dalam reruntuhan istana, Hakman bertanya siapa itu Hurut. Adam menjawab, Hurut adalah putranya. Dahulu kala, Hurut yang pemberani hendak dipenggal oleh pasukan kerajaan. Namun tiba-tiba Hurut menghilang dan kemudian kembali dengan wujud manusia super. Sadar kalau Hurut tidak bisa dikalahkan, raja memerintahkan mengincar orang tua Hurut. Pasukan lalu membunuh ibu Hurut dan menghajar ayahnya hingga sekarat. Hurut datang menemui orang tuanya. Hurut sangat ingin menyelamatkan ayahnya yang sekarat. Hurut pun menyerahkan kekuatannya kepada Adam. Namun tiba-tiba sebuah panah menusuk dada Hurut. Hurut pun tewas. Adam pun murka dan memporak-porandakan istana. Patung yang dia pandang bukanlah patungnya, melainkan patungnya Hurut. Sadar bahwa dia bukanlah pahlawan sejati, Adam pun bersedia untuk ditahan. Adam pun mengucapkan mantra Shazam dan langsung berubah menjadi manusia biasa. Hakman dan yang lain membawa Adam ke kutub utara menuju markas di bawah air. Adam pun langsung disegel agar tidak mengucapkan mantra Shazam selamanya. Di tempat lain, terjadi sesuatu pada mayat Ismail. Sementara itu, di dalam pesawat Dr. Fate masih melihat ramalan di masa depan mengenai Hakman tetap mati di dalam perang dahsyat. Hakman memaksa Dr. Fate menceritakan ramalan yang dia lihat. Dr. Fate memberitahu bahwa di masa depan dia akan mati. Namun Hakman tidak peduli karena dia tidak takut mati. Dr. Fate bingung kenapa ramalan itu masih ada dan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di dalam neraka, jiwa Ismail ditemui oleh 6 iblis neraka. Mereka memberikan kekuatan kepada Ismail untuk kembali ke bumi, guna untuk memimpin pasukan neraka untuk menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali menjadi Sabak. Yang lain pun bergegas kembali ke Handak. Sesampainya di sana, mereka mencoba melawan Sabak. Namun sia-sia, kekuatan mereka jauh berbeda dengan Sabak. Mereka pun dikalahkan dengan mudah. Sabak pun pergi menuju istana. Saat Hakman mau mengejar Sabak, Hakman terhalang perisai yang ternyata perisai itu dibuat oleh Dr. Fate. Dr. Fate tidak ingin Hakman tewas. Dr. Fate berniat melawan Sabak sendirian. Sesampainya di dalam istana, Dr. Fate berusaha melawan Sabak dengan jurus Kage Bungsing. Sambil bertarung, Dr. Fate membangunkan Adam untuk bertarung karena Sabak telah dibangkitkan ke bumi. Adam pun bangkit dan berusaha kabur dari penjara. Dengan susah payah, Adam berusaha melepaskan diri dari penjara. Adam yang berhasil melewati penjaga dan melompat ke dalam laut dan berusaha berenang menuju permukaan. Di dalam reruntuhan istana, Sabak akhirnya berhasil menghajar Dr. Fate. Perisai Dr. Fate pun menghilang.
Sabak membunuh Dr. Fate dengan sekali pukul. Di atas singgasana, Sabak mensumum pasukan neraka menuju bumi. Di jalanan muncul monster-monster yang menyerang manusia. Adriana dan Karim melawan monster itu. Di tempat lain, Adam berhasil muncul ke permukaan dan mengucapkan mantra Shazam. Adam langsung melesat menuju Handak. Di sana, Sabak mengamuk dan menghancurkan patung pahlawan. Ternyata Adam datang di saat yang tepat. Adam langsung berduel dengan Sabak. Pertarungan pun berlangsung sengit. Sementara di jalanan, warga Handak bersatu untuk melawan monster dari neraka. Adam pun dijatuhkan oleh Sabak. Untungnya, Adam dibantu oleh Hakman yang membuat Kage Bungsi menggunakan helm Dr. Fate. Dengan bantuan itu, Hakman dan Adam berhasil menangkap Sabak dan membelanya menjadi dua. Sabak pun akhirnya tewas dan pasukan neraka yang ada di jalanan ikut menghilang. Setelah pertarungan selesai, helm Dr. Fate juga menghilang dan Hakman pun tersadar bahwa yang dibutuhkan Handak adalah pahlawan sejati seperti Adam. Hakman dan yang lain memutuskan untuk pergi. Mereka percaya Adam dapat menjaga kedamaian Handak. Seluruh rakyat Handak menyerahkan nama Adam. Adriana ingin Adam menjadi raja yang baru. Tapi tak disangka Adam malah menghancurkan singgasana kerajaan. Adam tidak ingin menjadi raja. Adam hanya ingin menjadi pelindung. Mulai saat ini, Adam ingin semua orang memanggilnya Black Adam. Malam harinya, di dalam reruntuhan istana, Adam ditemui oleh Superman. Superman memberitahu kekuatan Adam membuat semua manusia super ketakutan. Superman mengajak Adam untuk berunding. Dan berakhirlah cerita Black Adam ini guys. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan dukung terus channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.